Pemasaran retail modul 3. Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Video pertemuan modul 3 ini temanya adalah bauran pemasaran, advertising toko, dan penjualan barang toko. Telah banyak penelitian yang membuktikan manfaat dari bauran pemasaran, yaitu menurut Lut 2018, Hoi 2019, Isoride 2016, di mana bauran pemasaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengejar tujuan pemasaran. Elemen bauran pemasaran mana yang akan diperkuat sangat tergantung kebutuhan dan strategi masing-masing perusahaan. Di mana Booth et al. Mengatakan peritel dapat menjalin hubungan erat dengan pelanggan melalui elemen bauran pemasaran. Selamat menyaksikan. Bauran pemasaran atau marketing mix dalam konsep pemasaran, pemuasan kebutuhan manusia adalah syarat keberlangsungan hidup perusahaan. Perusahaan akan tetap hidup sepanjang produk yang dihasilkannya mampu memuaskan konsumennya. Konsumen akan terus menjadi pelanggan suatu retail selama kebutuhannya terpenuhi dari produk yang dijual retail tersebut. Oleh karena itu, persoalan yang harus diselesaikan oleh suatu retail adalah perusahaan semaksimal mungkin untuk menjual berbagai barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal ini terkait dengan harga, kualitas, dan kuantitas barang dagang, tempat yang strategis, dan informasi pada konsumen. Konsep pemasaran sangat erat kaitannya dengan produk, place, price, dan promotion, yaitu disingkat dengan 4P. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Neil Borden tahun 1964. Menurut Borden, ada banyak komponen di dalamnya. Komponen ini perlu dicampur dengan tepat agar dihasilkan sebuah bisnis yang unggul. Para peneliti telah mengembangkan 4P menjadi 7P. Peritel menggunakan kombinasi elemen bauran pemasaran untuk menarik konsumen dan menciptakan konsumen loyal. Produk terkait dengan segala sesuatu tentang produk, seperti perencanaan produk yang akan dijual, bentuk produk, layanan produk, garansi, pengembangan produk, dan lainnya. Produk yang dijual di retail ada produk berupa fisik atau barang dan ada produk berupa jasa. Contoh produk jasa itu adalah pembelian tiket, pembayaran listrik, dan lain sebagainya. Pada konsep dikenal produk premium dan me too.
Produk premium yaitu produk yang memiliki fitur unik, khusus, memiliki ciri khas dan berkelas, sehingga dijual lebih mahal. Contoh, Apple iPhone, mobil Porsche, dan lain sebagainya. Produk Me Too dirancang dan diproduksi sebagai imitator atau KW dari produk yang lebih dulu dipasarkan di masyarakat. Contohnya, ponsel OVO meniru Apple iPhone. Price merupakan strategi penentuan harga jual produk. Retail perlu menentukan batas harga jual produknya. Harga yang ditentukan menyangkut harga net, diskon, dan harga promosi. Untuk produk yang belum banyak dikenal masyarakat, kita bisa menjual harga lebih tinggi. Sebaliknya, produk yang sudah dikenal luas, sebaiknya harga mengacu pada harga normal daerah setempat. Kadang beberapa toko sengaja menjual barang yang sudah dikenal harga lebih rendah. Promosi kegiatan menginformasikan barang atau jasa yang ada pada retail kepada masyarakat dan mendorong keinginan mereka agar segera melakukan pembelian. Ada banyak cara yang bisa dilakukan mempromosikan retail, seperti mengiklankan melalui mass media, brosur, leaflet, banner, spanduk, kegiatan promosi penjualan, space personal selling, dan direct marketing. Mengkombinasikan cara promosi atau promotion mix terkadang dilakukan oleh manajer toko. Cara mana yang tepat ditentukan oleh kebutuhan masing-masing retail. Place terkait dengan tempat dan distribusi barang. Ada banyak produk yang bisa dijual tinggi karena faktor lokasi dan tempat. Ada 3 model distribusi retail, yaitu yang pertama, distribusi eksklusif. Barang dipasarkan hanya pada outlet tertentu, terbatas, guna menjaga reputasi dan prestis produk. Yang kedua, distribusi selektif. Produk hanya dijual pada outlet modern, seperti Sogo, Carrefour, Hero, dan tidak dijual di toko pasar tradisional. Kemudian yang ketiga, distribusi intensif. Produk dipasarkan ke seluruh outlet, baik retail tradisional, modern. Semakin tersebar distribusinya, semakin luas pasarnya. Berikut ini merupakan perkembangan dari 4P menuju 3P. Seperti tadi sudah disinggung, di mana 4P itu adalah place, product, price, dan promotion. Sementara 3P lainnya adalah people, process, dan physical evidence. Ini kita akan diskusikan 3
3 elemen yang ada dalam 7P. Yang pertama adalah people. People terkait dengan sumber daya manusia yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Dalam hal ini toko retail. Sumber daya yang kurang berkualitas dan kurang memiliki motivasi berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan, ketepatan promosi, kecepatan pelayanan, akurasi kasir, dan lainnya. Jadi SDM retail perlu dimotivasi dan kemampuannya perlu di-upgrade atau ditingkatkan sesuai mayoritas konsumen yang dilayani. SDM yang tidak ketahuan berkualitas sebaiknya direkrut menjadi pegawai tetap. SDM yang sudah ketahuan berkualitas sebaiknya direkrut menjadi pegawai tetap. Namun SDM yang baru masuk hendaklah melewati masa magang dan dikontrak untuk beberapa waktu sesuai aturan pemerintah. Faktor penting merekrut karyawan retail antara lain seperti penampilan, suara, bahasa, ekspresi wajah, tutur kata, kejujuran, ketaatan menjalankan ibadahnya. Pengelolaan proses bisnis yang ada pada retail perlu dikelola dan diawasi sedemikian rupa. Progres bisnis yang utama atau proses bisnis yang utama dan wajib dibuka pada konsumen adalah bagaimana cara retail melayani tiap permintaan konsumennya. Mulai dari memilih barang sampai melakukan pembayaran. Di kasir, termasuk bila ada barang salah hitung, dikembalikan bila sudah kadaluarsa atau adanya prosedur komplain yang cepat pada manajemen retail. Physical evidence, bukti fisik berupa bangunan perusahaan atau retail juga menentukan minat konsumen. Bangunan yang nyaman akan menciptakan suasana menyenangkan. Bangunan yang tampak kotor dan tidak tertata rapi membuat konsumen beralih menjadi pelanggan retail. Bukti fisik terkait dengan interior yang unik, sistem pencahayaan, bentuk corak bangunan, desain ruangan, kekuatan dan ancaman bangunan, kebersihan, luasnya, penataan rak dan koridor untuk konsumen memilih barang. Advertising toko, iklankan dan memasarkan barang dagang pada toko retail tidaklah sama memasarkan barang seperti hasil produksi sebuah perusahaan. Barang pada retail pada umumnya barang-barang kebutuhan
harian masyarakat. Agar calon konsumen memperoleh informasi tentang barang dagangan, diperlukan media promosi yang baru, barang promo atau lainnya. Advertising toko adalah aktivitas bertujuan menyampaikan informasi barang dagang, promosi barang baru kepada konsumen, baik secara manual maupun berbagai media. Ada banyak media iklan toko yang bisa dipilih manajemen toko, ya. Beberapa media promosi berupa brosur, leaflet, banner, spanduk, dan sosial media. Brosur adalah lembar informasi, pada umumnya dicetak 1-5 lembar, namun ada juga berupa soft file, berisi penjelasan tentang satu atau beberapa produk, barang atau jasa yang ditawarkan dan bersedia dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Terkadang brosur dilipat menjadi beberapa lipatan, sehingga ia mirip buku kecil. Brosur demikian dinamakan pamflet. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuka leaflet. Leaflet sama dengan brosur. Leaflet juga alat promosi dan media, berisi informasi menawarkan barang kepada konsumen. Ia dicetak pada kertas karton, memiliki 2 lipatan atau lebih, ukuran leaflet sekitar 20-30 cm. Prinsip penulisan dan pembuatan brosur juga berlaku pada leaflet. Rekan-rekan semua, sementara yang dimaksud dengan banner adalah media informasi non-personal dengan ukuran tertentu berbentuk vertikal, berisi informasi tentang barang atau jasa, di mana promo yang ditawarkan pada konsumen. Banner bisa juga disebut sebagai spanduk ukuran kecil yang dibuat berdiri. Jadi kalau Anda lebih jelasnya bisa dilihat pada layar monitor. Yang dimaksud dengan banner adalah seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Spanduk adalah media iklan, berisi informasi, slogan, propaganda atau berita tentang sesuatu yang dicetak di atas kain yang dibentangkan agak panjang, lebar 1 meter, panjangnya bisa 5 meter sampai dengan 10 meter. Untuk kepentingan tertentu, spanduk kadang dibuat orang bisa panjangnya lebih besar dari 10 meter. Contoh spanduk untuk kampanye. Jadi
tidak ada ukuran baku tentang panjang spanduk. Spanduk biasanya dipasang di depan toko sebagai penanda. Baliho. Baliho adalah spanduk ukuran besar, sehingga dari jauh sudah terlihat dan menarik perhatian orang. Baliho bisa terbuat dari kain, bahan metal, atau lainnya. Biasanya baliho ditempatkan atau dipasang pada tempat keramaian. Pada baliho ada gambar-gambar tertentu yang memberi informasi tentang produk yang ditawarkan pada konsumen. Sosial media marketing. Sosial media marketing adalah aktivitas membuat konten marketing yang menarik untuk memasarkan, menginformasikan, dan menawarkan barang atau jasa pada masyarakat secara luas dengan memanfaatkan sosial media. Bila konten menarik, ada kemungkinan orang akan menyebarkannya pada orang lain. Hasilnya, informasi akan menyebar secara luas dan menjadi luar biasa karena konten yang menarik kunci sukses dalam sosial media marketing. Beberapa sosial media sering digunakan orang untuk bisnis, seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Line, dan sebagainya. Penjualan barang toko. Menjual atau selling didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi, membujuk calon pembeli agar mau memenuhi kebutuhan dengan barang yang ditawarkan oleh penjual dan membayarnya dengan alat bayar yang sah. Usaha mempengaruhi konsumen dengan berbagai cara melalui menyajikan barang dengan bagus pada tempat yang strategis di toko, memberikan penjelasan bila ada konsumen terlihat tertarik pada barang, demonstrasi penggunaan barang di depan beberapa konsumen potensial, membuat animasi penjualan dalam dunia maya, dan lain sebagainya. Ini artinya seorang penjual perlu kemampuan lain seperti berkomunikasi, bernegosiasi, promosi barang seperti perilaku konsumen, dan lainnya. Di masyarakat, istilah selling atau menjual sering dihubungkan dengan salesman. Salesman atau orang atau personil yang melakukan penjualan. Konsep menjual sudah berkembang menjadi tidak hanya diartikan sebagai dalam arti barter atau tukar-menukar, tetapi ia sudah membahas bagaimana cara menjual, strategi membuat konsumen loyal, strategi biaya pemasaran, share, dan lain sebagainya.
promosi penjualan atau sales promotion. Di sini bisa kita lihat sebagai contoh bahwa di dalam satu promosi itu berbagai cara di mana kita bisa dilihat di layar monitor ada istilah mega sales, ada hot sales today only, super sales 50% off, super sales read more, sales special offer. Nah, kemudian super sales today only. Jadi kalau kita melihat ini adalah merupakan kata-kata promosi ya, kata-kata promosi penjualan. Di sini ada yang namanya mega sales, artinya di situ terjadi penjualan besar-besaran ya, penjualan besar-besaran. Kemudian ada penawaran yang sifatnya hot sales today only. Jadi ada item-item barang khusus yang dijual untuk hari ini saja. Contohnya umpamanya sepatu produk lama atau apa yang murah gitu, atau barang-barang memang barang branded gitu ya. Ada namanya penjualan dengan potongan 50%, disebutnya super sales. Kemudian ada yang namanya super sales read more. Nah, jadi akan diminta untuk bertanya atau membaca brosur yang lain terhadap namanya super sales read more. Mungkin ada persyaratan-persyaratan tertentu ya. Kemudian ada penjualan spesial ya. Di sini sampai potongan 50% untuk hari ini saja, untuk hari ini saja. Jadi ada satu barang atau produk atau apapun yang dijual potongan sampai 50%, tapi khusus untuk hari ini. Selanjutnya ada namanya super sales today only. Super sales, dia menjual dengan harga murah atau dengan barang yang bagus. Untuk terjadinya penjualan diperlukan beberapa syarat. Yang pertama, ada barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Artinya, bila konsumen menginginkan saat itu, maka penjual dalam waktu yang tidak terlalu lama mampu menyiapkan barang yang diminta. Yang kedua, ada konsumen atau calon pembeli. Konsumen yang menjadi target tersedia dan memungkinkan untuk diprospek. Yang ketiga, tersedia alat tukar yang sah sebagai ukuran pembayaran. Fungsi menjual adalah yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan dan pengembangan produk. Yang kedua, penciptaan permintaan. Para penjual menyediakan berbagai informasi produk untuk calon konsumennya. Yang ketiga, menjalin kontak dengan pembeli. Tenaga penjual harus tahu di mana alamat pembeli dan bila memungkinkan menjalin kontak dengan baik pada konsumen. Negosiasi yang keempat, penjual perlu berdiskusi dengan calon pembeli.
terkait barang yang dijual. Yang kelima, membuat kontrak. Pembeli dan penjual menandatangani kontrak atau kesepakatan untuk transaksi. Pada retail, kesepakatan ini diwujudkan dengan membuat nota permintaan untuk membeli dan kesiapan pembeli membayar di kasir. Kegiatan ini sebagai proses perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli. Seni menjual. Yang pertama konvensional, yaitu mendisplay barang pada suatu tempat, bisa di toko atau di area tertentu pembeli datang membeli. Yang kedua, modern. Penjualan barang-barang perusahaan sudah dilakukan oleh tenaga profesional, salesman, wiraniaga terlatih. Yang ketiga, konvensional dan modern. Perusahaan di samping melakukan penjualan secara modern, ia juga mendisplay barangnya pada satu area atau toko, sehingga konsumen dapat melihat barangnya secara langsung dan melakukan pembelian secara konvensional. Yang keempat, multi-level marketing. Multi-level marketing yaitu cara menjual dengan menggunakan pemasaran yang dibentuk dengan berbagai pola. Teknik menjual. Keberhasilan seseorang menjual juga ditentukan oleh apa yang dilakukan dan dimiliki oleh penjual itu sendiri. Seperti yang pertama, pendidikan. Rasa percaya diri untuk berhasil. 3. Cara pandang pada profesi menjual. Tidak memandang rendah sebagai penjual. Sebaiknya memandang profesi menjual sebagai kegiatan memenuhi kebutuhan orang atau rangkaian dari ibadah. Yang keempat, berpikir positif dan tidak cepat tersinggung. Kemudian yang kelima, mudah berkomunikasi dan fleksibel. Yang keenam, mampu memahami dan mengerti kebutuhan konsumen, memiliki pengendalian diri, dan jujur.
Jangan lupa penghargaan Anda kepada saya dengan melakukan subscribe, tonton video sampai selesai, komentar, dan share. Terima kasih.